setelah berdoa, apa hukumnya bersalaman setelah sholat. Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya, satu pun nggak ada hadisnya. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqaran, fikih perbandingan madhab. Yang ada setelah sholat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya salam-salaman selesai sholat subuh dan selesai sholat asar? Salam-salaman. Baik nggak salam-salaman? Selesai sholat. Nah, colek ya, colek mang leh. Baik atau enggak? Baik. Berguguran dosa kita salam-salaman. Iya. Nah, mereka malah bertanya kepada Iz bin dia cerita, kalau kamu habis sholat boleh nggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP, yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti sekarang Allah itu salaman berumum. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan. Habis sholat nyalain HP, nggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya nggak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, tidak lama-lama dan biar tidak penasaran, mari kita saksikan atau kita menyimak bagaimana pendapat para ahli sunnah wal jamaah dan wahabi ini tentang berzikir atau selepas sholat itu. Kalau Wahabi bilang bid'ah, tapi bagaimana, kita pertanyakan, bagaimana setelah sholat itu memegang HP, apakah boleh? Biar nggak penasaran, kita lihat pandangan para ulama kita tentang masalah tersebut. Let's go. Bila kita melihat perbuatan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berzikir dengan jari jemarinya. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak yang Nabi SAW yaitu berzikir dengan asabi, yaitu dengan jari jemarinya. jari jemari. Maka yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Dan tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah berzikir dengan bebatuan atau dengan biji. Maka berzikir dengan alat tasbih digital sama halnya dengan kerikil dan yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang sedang berzikir dengan menggunakan bebatuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Uddu sayyi'atikum." Lebih baik kalian hitung saja dosa-dosa kalian. Sehingga dari itu Syekh Bakar Abu Zaid menganggap bahwa berzikir dengan bebatuan atau semacamnya ini perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya, dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Mudah juga adalah dengan menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya, kita memegang sholat sambil kita megang mushaf ya, bisa kita begini oke saja, atau kita begini insyaallah nggak ada masalah. Kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan sholat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita, dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Yang perlu saya ingatkan,
Adapun makmum, ya, memegang HP ya ketika sholat atau mushaf, itu sebaiknya tangan kanan atau tangan kiri? Jawabannya kanan, karena pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kanan berada di atas. Selanjutnya Anda ngambil mushaf itu di saku, kemudian dibaca. Lebih baik mana Pak, mushaf atau HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya? Dua-duanya bagus, tapi cara praktis mungkin HP lebih praktis. Mushaf itu selesai dibaca, kita akan taruh. Kalau kantong Anda itu berada di bawah, jadinya mushafnya di kantong bawah. Tapi kalau kantongnya ada di atas, mungkin lebih aman. Cuman kalau ruku, sensitif, jatuh. Sujud, jatuh. Tapi kalau HP, begitu selesai, HP dimatikan. Masukkan kantong. Nah ini kan Qur'annya tidak nampak tuh. Mau kena duduk, insya Allah lebih aman. Karena dia nggak nampak Qur'annya. Begitu dia bangkit ke rakaat berikutnya, baca surat, dia ambil HP. Dinyalain. Dinyalainnya gimana Pak? Pakai fingerprint. Ketika pakai finger kan langsung buka. Jadi jangan pakai password ya, kelamaan. Maka gunakan finger, jadi langsung nampak. Cara itu insya Allah yang bisa Anda lakukan dalam rangka untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan HP agar kita bisa lebih lama menyelami ayat-ayat yang kita baca. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan madhab. Yang ada setelah sholat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya salam-salaman selesai sholat subuh dan selesai sholat asar? Salam-salaman. Baik nggak salam-salaman? Selesai sholat. Nah, colek ya, colimang leh. Baik atau enggak? Baik. Berguguran dosa kita salam-salaman. Iya. Nah, mereka bertanya kepada Iz bin Abdus Salam yang dikhususkan selesai apa? Sholat subuh dan sholat asar. Lihat jawabannya Iz bin Abdus Salam yang dijadikan dalil oleh sebagian orang. Pembagian bidah menjadi 5, bolehnya bidah hasanah. Iz bin Abdus Salam, perhatikan apa kata beliau. Al-musafahah aqbas subhi wal asri minal bid'i, minal bid'i, ya, bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Kata beliau, baik tak salam-salaman menurut teori orang bid'ah sana? Baik. Dan kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu, tidaklah seseorang berbuat satu perkara bid'ah dalam agama kecuali dia telah mematikan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Al-Fatihah 1. Ada yang 2. Ada yang apa? 3. Ketika dia melakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah, telah mematikan sunnah Rasulullah. Apa itu? Rasulullah selesai salam, salam ke kanan, salam ke kiri, beliau langsung mengatakan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan apa? Bukan amin, bukan Al-Fatihah, bukan. Bukan juga salam-salaman. Ketika Anda berbuat salam-salaman atau Anda berkata Al-Fatihah, maka Anda sudah meninggalkan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang mengatakan bidah bukan saya loh ya. Yang mengatakan bid'ah salam-salaman selesai sholat itu Iz bin Abdus Salam yang Anda nukilkan ucapannya membolehkan bidah hasanah. Iya. Kecuali kata beliau kecuali boleh kita salam-salaman liqadimin yajtamu biman yusafihu qabla as-salah. Ada orang datang sebelum masuk masjid ketemu sama kita. Wahai fulan, kemana kamu sudah lama kelihatan? Salaman kita sama dia. Ini baru boleh kata Iz bin Abdus Salam. Ketika dia datang safar, sudah lama kita tidak ketemu, ini baru salaman dari luar masjid, habis sholat salam lagi. Ini adalah perkara bid'ah kata beliau.
yajtama bimman yusafihu qabla salat fa innal musafa masyruh indal qudum. Kata beliau, salam-salaman itu yang disyariatkan. Berarti tadi tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ketika ada orang yang datang pulang safar atau apa, dia datang baru ketemu, baru kita salam-salaman. Iya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salati bil adhkaril masyru'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, kata Iz bin Abdus Salam, beliau berzikir. Bukan salam-salaman. Jelas. Jadi Iz bin Abdul Salam dengan tegas beliau memerangi yang namanya apa? Bid'ah yang dianggap oleh orang hari ini apa? Hasanah. Ni Wahabi. Dia tahu tak? Nak tahu arti ahli bid'ah pada zaman sekarang. Ahli bid'ah ialah golongan orang-orang yang suka membid'ahkan orang lain. Itulah ahli bid'ah. Okey? Semua benda dibid'ahkan ni. Nah, orang baca Quran bid'ah, orang nak baca doa lepas makan bid'ah, orang berzikir lepas sembahyang bid'ah, orang berselawat masa sembahyang tarawih bid'ah. Faham? Orang baca doa buka puasa bid'ah, orang baca talqin orang mati bid'ah. Itulah golongan ahli bid'ah. Hendaklah kita jauhi. Faham? Mereka bukan golongan yang beramal soleh, tapi membid'ahkan amal soleh orang lain. Hati-hatilah. Ramai golongan ini. Kalau orang tanya apa makna ahli bid'ah, ialah mereka yang suka membid'ahkan orang lain. Mosok ana takok, dalile apa nak bar salat salaman? Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salam. Saya iki cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong ditetir nang omah ra iso deh. Cuma iso ngaji sithik-sithik. Akhirnya datang ke saya, dia cerita, kalau kamu habis sholat boleh nggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP, yang butuh kamar mandi oh berarti sekarang itu salaman berumum. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan. Habis sholat nyalain HP, nggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya nggak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku di terangno iku ora kena, ya kudu cangkem elek. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya sik kowe terusno kan saya ini. Ya dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkem elek wong cangkem elek. Hadisnya ya tuh. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini ndak ajaran saya, ini ndak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja. Jadi kadang nih Pak Hari, nak ono wong darane ki rapi telat mergo ora paham, harus diluruskan. Bingung milih, harus milih. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tafayu pengajian. Cek tirakat. Sedekah. Wali-wali itu sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh. Sah. Aku dikonco goblok ra karuan. Itu tiap musyawarah muin, habis musyawarah mesti ngomong ngene aku. Tak jane kalau wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan.
Gus, sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawaduk saya tetap tanya jenengan. Betul. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, Joko alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah iya, Joko alim. Mergo aku nek ora iso jawab, bodoh. Wah, serempet sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari rahimahullah. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Wis ono wa sahahul Albani. Waduh. Waduh Albani barang ribet kamu. Ribet ya. Cara kula urip ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar apa. Nggih cara kula urip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang. Malfu ya Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Ya sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak ya urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate ya, ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik itu ya nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik itu Rabi Zainab serius yang gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik itu untuk Ustaz apik adalah yang gelem mau repot. Wah milah yang malah kecewa napa? Kalau di konco, terus dari Kanjeng Nabi Rabi itu bisa malia wa hasabiyah. Tapi sing ngono iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Kagak repot. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, janjian demenan, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Surah tahu ngaji. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Jadi begitu menarik ya yang disampaikan oleh Gus Bah tentang masalah bid'ah bersalam-salaman setelah sholat ya kayak gitu. Jadi sangat menarik, beliau mencontohkan begitu mudah dipahamin buat para masyarakat ya. Jadi bahkan Rasulullah dikasih pilihan, beliau menjawab, pilih yang paling gampang asalkan tidak maksiat ya, kayak gitu. Jadi apa memang ada hadisnya habis sholat nyalakan HP? Kan tidak ada ya. Tapi rata-rata orang sekarang ya yang nggak berzikir setelah sholat itu ya kita ketemu, dan juga kita barusan lihat dalam video ini, sehabis sholat itu langsung ambil HP. Apa itu ada hadisnya gitu loh. Ya, beliau juga bilang Gus Bah tadi,
Apa juga ada hadisnya habis sholat langsung ke kamar mandi? Kan tidak ada. Masa cuma orang mau salaman setelah sholat atau berzikir setelah sholat, ini tidak dibolehkan. Ini kan hal-hal yang baik gitu loh. Asalkan tidak bermaksiat gitu. Hal-hal yang kayak gini dibuat gaduh, dibuat bid'ah, dibuat apalah. Hal-hal yang gampang seperti ini dibuat rame gitu loh. Jadi luar biasa jawaban dari Gus Bahar. Semoga para pendengar atau yang menonton video ini semoga bisa memahami hal-hal yang seperti ini gitu loh. Ya, karena memang di kalangan kita selalu jadi permasalahan, jadi masalah ikhtilaf tentang masalah kayak gini ya. Ini luar biasa contoh dari Gus Baha tentang masalah salaman, tentang masalah zikir dalam habis sholat itu luar biasa contohnya, sudah menurut saya sudah terwakilkan, tidak terbantahkan masalah hal-hal yang kayak gitu. Kayak gitu. Cukup singkat saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Oh ya, dan yang belum subscribe, subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya dan di subscribe agar tidak ketertinggalan informasi-informasi terkini, informasi atau kita mengaji bareng bersama kami di channel Tuan Guru Official di setiap harinya, dan tidak ketertinggalan update-update terbaru dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.